back to my channel di Ngobaks, ngobrol bareng Syawal. Nggak ngobaks, nggak asik dong. Nah, seperti biasanya, gua ditemanin sama bintang tamu yang lagi viral, huru-hara di sana sini, bahkan sampai melibatkan nama-nama artis papan atas. Kita sambut Katalia Aoki. Wadikap. Katalia, apa kabar? Baik sayang, baik. Makasih lo udah mengundang aku sini. Syawal ya, makasih udah mau datang sini, sumpah, asli. Katalia sibuk apa nih? Aku tuh sekarang lagi sibuk ya, tentunya mengurus masalah ini sebenarnya. Nah, di balik itu aku juga ada terima brand ambassador dari sebuah produk. Jadi aku ya biasalah review-review setiap hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada aja rezekinya ya, Kak. Iya, Ya. Kak, ini Ita dikirimin cake brownie sama Laker Holland. Nah, boleh dicobain Kak? Oh, boleh. Boleh cobain dulu Kak. Oke, aku cobain yang ini ya. Berarti bukan aku hanya aja yang di-endorse ya, dirimu juga sering di-endorse ya. Demi ya kepentingan lah Kak. Masukan lumayan kan. Tapi enak kok, enak. Enak ya? Enak banget. Buat kalian yang mau pesan brownies atau Laker Holland, langsung aja di mamamia.bakery_. Nah Kak, kita langsung aja ke permasalahannya ya. Oke. Saya tuh ngikutin Kak sebenarnya. Ngikutin kakak dulu tuh pernah. Kita sebut siapa ya? Si kakek aja kali ya. Oke, si kakek. Si kakek. Dulu tuh kakak sering bareng sama kakek, kemana-mana sama kakek, bahkan nginep bareng sama kakek juga, pernah tinggal bareng. Nah, kok sekarang Kak Gaby Vesta, Kak Devina, kakak kayak berkelompok untuk membuka siapa sebenarnya si kakek ini. Sebenarnya ini ada sesuatu apa sih Kak? Atau jangan-jangan ini settingan karena ada program yang mau di-up. Gini. Oke. Sebenarnya kalau dibilang settingan, aku berani bersumpah ini nggak ada settingan. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ini sudah juga membawa sekelompok yang tidak harusnya ada di dalam masalah ini, seperti keluarga aku, keluarga si Om, keluarga banyak orang yang tersakiti karena masalah ini. Jadi ini bukan settingan, ini real nyata kejadian masalah antara kita pertemanan gitu loh. Berarti emang yang jelas bukan disetting untuk ngedompleng program baru ataupun project baru si kakek. Bukan ya. Tapi aku takut juga ada strategi marketing dia dalam hal ini. Tapi kalau buat kita tidak ada. Nah, yang aku takutkan adalah kita dimasukkan ke dalam permainan konten dia. Dimanfaatin. Yes, of course. Untuk dia, untuk program terbaru atau project baru dia. Iya, karena untuk membikin artisnya dia. Karena kan sebelumnya kan dia sudah pernah mengatakan bahwa dia akan launching brand dia, skincare dia, apapun itu. Nah, ada juga dia yang akan buat single atau album kalau aku nggak salah, artisnya yang akan datang lagi, sama si kucing juga akan ada mau launching. Nah, aku takutnya adalah sebenarnya permasalahan ini real nyata, tetapi dimanfaatkan untuk jadi satu kepentingan pribadi sendiri yang seperti sebelumnya aku katakan. Berarti menguntungkan dia banget dong dari iya, of course, tentu menguntungkan dia banget, tapi tanpa dia sadari itu melukai banyak orang, gitu loh. Ya, mungkin ya Kak ya. Untuk di dunia entertain itu salah satu untuk mendompleng popularitas dia kemungkinan. Makanya dia buat ya settingan seperti ini, huru-hara ini di konsep dia. Berarti intinya dari pihak kakak dan kakak Gaby dan kakak Devina itu nggak ada keuntungan dong di sini. Nggak ada keuntungan untuk melakukan settingan ya. Nah, karena ini kita real, ini masalah. Ini masalah buat kita. Karena kita itu sampai aku sendiri aku itu shock kayak, oh my god, kok ini kenapa terjadi sama aku gitu loh. Aku merasa kecewa kenapa aku masuk ke dalam lingkungan pertemanan seperti itu gitu. Kurang lebihnya kayak gini, hasil pemakaian Superdol selama 30 hari. Nah, kalau udah 30 hari gini, cukup dipakein maskara aja, itu bakalan kelihatan panjang banget. Terus biar lebih bagus lagi, pakaian penjepit bulu mata, dijepit didiemin gitu, kurang lebih 7 detik. Tapi inget ya, ini harus pakainya rutin sebelum tidur sama tiap habis cuci muka. Karena itu bukan aku banget yang make a drama, yang kayak masalah simple diperbesar gitu loh. Jadi kalau aku itu orang yang straight to the point. Kalau nggak suka, aku harus
terus langsung katakan ke orangnya, bertanya apa nih salah gue. Dia jawab. Nah kalau ini jadi simpelnya seperti ini. Kakak udah pernah menanyakan berarti? Belum? Kalau sama aku sebenarnya bukan masalah soal yang pertama. Jadi masalah yang soal pertama ini adalah masalah dia dengan Alin Lee. Oke. Aku boleh sebut Alin Lee karena dia nggak akan nuntut aku dong. Oke, nah, siap. Cuman yang kalau sana pasti kita sebut Kak. Atau kakek. Yes. Oke, siap. Nah, Alin Lee. Jadi ini sebenarnya hal yang sangat sepele banget dan ini hanya miskomunikasi. Nah, mungkin ada suatu kebaperan juga di situ dan kita nggak tahu di dalam suatu masalah itu kan mungkin ada di bagian Alin Lee yang sebelum hal ini terjadi mungkin menyimpan sesuatu unek-unek buat dia. Nah, tetapi kan seseorang kan ada yang tipenya langsung straight to the point, ada yang menyimpan, ada yang membiarkan. Nah, itu kan nggak kita bisa pukul rata bahwa semua karakter manusia itu sama. Iya. Oke. Jadi masalah di awalnya adalah just tip. Nah, just ya jadi pada saatnya dia pergi ke Dubai. Dia pergi holiday ke Dubai. Nah, si kakek ini nge-DM dia WA kayaknya. WA kalau nggak salah kalau DM ya itu. Dia bilang open just tip dong. Nah, berarti open just tip itu konotasinya besar dong. Jasa titip. Open jasa titip besar dong konteksnya. Bisa aja kayak semua orang ini aku bilang ini anak aku lagi di sana nih mau open just tip. Siapa yang mau nitip silakan. Yes. Nah, Alin itu ngebalas dengan emotion ketawa dengan bilang bagasi aku full gitu. Nah, jadi hal itu yang membuat masalah ini sebenarnya. Yes. Nah, tersinggung. Nah, setelah pas Alin Lee pulang ke ini kita ganti aja lah ini ya Miss Dubai ya. Nah, Miss Dubai pulang ke Indonesia, aku itu kan ulang tahun. Nah, tapi sebelum si Miss Dubai ini pergi ke Dubai juga, aku tuh udah pernah mengatakan, "Nah, aku mau t-shirt Bellman. Kalau rate-nya 2 jutaan, belikan aku 1. Kalau masalahnya 1 jutaan, belikan aku 2." Nah, aku menyatakan bahwa apa yang kutitip itu jelas dong. Yes, jelas. Itu pun kalau kamu lagi enggak sibuk. lagi free saja. Terus pas di sana dia tuh bilang, "Ma, aku ini lagi ada di store-nya Bellman. Ada nih yang kamu cari, tapi rate-nya 2 juta." Ya, aku belikan ya 1 aja katanya gitu. Oh ya, beliin aja setnya ini. Pas itu kan aku ulang tahun. Nah, pas ulang tahun, dia tuh pas pulangnya itu dia bilang, "Ma, aku di sana nggak sempat beli kamu kado." Gitu. Karena aku itu aku tahu paham banget. Dia sana itu kan sibuk banget buat photoshoot segala macam. Kita harus maklum itu dong. Dan kita kan kalau namanya gift itu kita nggak boleh maksakan ke seseorang. Nah, itu kan adalah kerelaan dia sendiri. Nah, keikhlasan. Yes. Nah, dia bilang tetapi kata dia, "Nanti kaos Bellman itu aku kasihkan ke dirimu. Itulah kado buat kamu. Gak usah dibayar." Ya, tapi box paper bagnya tidak aku bawa. Nah, takutnya kan kayak emang pasti. Yes, pasti. ada kecemburuan sosial apapun bentuknya itu. Nah, terus dia bilang, "Tapi nanti aku kasihnya pas kita di arisan ya, soalnya aku lupa bawa." Kan dia main ke rumah aku tuh. Nah, jadi ada di teman arisan aku itu yang namanya Taufik, yang namanya juga nggak boleh disebut karena disebut aja Peri Bunga. Mereka juga sudah menitipkan sama si Miss Dubai ini gitu loh. Kaos yang sama atau kaos yang sama ya. Nah, itu kan mereka menitipkan, berarti jelas dong apa yang mereka titipkan gitu loh. Hanya beberapa kaos doang gitu. Nah, mereka pas di arisan mereka juga diberikan. Nah, di situ. Tetapi si kakek tidak ada hadir di tempat tersebut. Nah, bentar dulu, saya potong. Ini kan berarti apa iya si kakek juga mau kaos itu? Soalnya dari tadi kakak nggak ada ngomong nih si kakek nitip apa nggak ada. Yes, itu yang aku bilang gitu loh. Tapi kan dia kata biasalah kalau orang misalnya lagi punya alibi sendiri atau apa segala macam, dia pernah mengatakan katanya gini, "Aku udah pernah bilang sama si A sama si B aku pengen banget Bellman ini, tetapi kan tidak kamu jelaskan langsung sama orang yang ada di tempatnya." Gitu. Dan satu, tidak semua orang bisa membaca WA itu moodnya lagi bagus ataupun DM. Kan ada via call, ada baiknya di telepon. Di telepon dipastiin. Yes, gua juga mau di make sure lagi ya. Telepon lagi kalau misalnya kadang-kadang kan orang kan pada saat itu kita sendiri lagi nih ya. Kalau kita lagi holiday landing, pas capek-capeknya pasti kita kalau baca orang kayak tiba-tiba mau dititipin. Kasih waktu untuk liburan. Ya, di sini juga mau kerja. Ini gitu dia yang dia. Kan misalnya gini.
aku kesini buat happy, buat diri aku, nanti dulu dong buat kalian situ nanti. Kecuali nanti kalau aku udah free, udah waktunya aku timing pasti untuk shopping. Yes. Nah, maksud aku adalah ini adalah masalah yang simple banget gitu loh. Apapun bentuknya itu bisa dibicarakan secara personal. Oh, berarti ini intinya miss aja sih. Iya, miss tapi komunikasi. dibawa baper. Dibawa baper dan di-up ke media. Oke, iya. Jadi sebenarnya pas dia live gitu, mereka tanya dong, karena mungkin pada saat kami arisan itu dia kan tidak datang tuh. Ini aku jelasin detail ya ceritanya. Adanya si Om. Nah, mungkin si Om ini menyampaikan ke dia bentuk apapun yang diberikan di situ, karena ada dia waktu di live itu dia bilang si A diberikan parfum 2, si B diberikan ini. Sebenarnya kan nggak ada gitu loh. Berarti dilebih-lebihin sama si Om. Nah, pas pada live itu dia ditanya kenapa kamu nggak belikin ini kaos ini seperti ini, kata netizen. Nah, dia tuh katanya merasa kena ditanya, dia itu jawab. Maksud aku gini loh. Kan dia jelaskan sama aku, iya Eda, kita ini kan selebgram katanya gitu kan, wajar kalau ditanya. Jadi aku bilang gini, aku tahu kalian selebgram, tapi ada hal yang ada hal yang bisa dipublikasikan ke publik, ada hal yang tidak semua harus dibacakan. Benar. Gitu loh. Apalagi kalau privacy yang bentuknya bisa melebar kemana-mana nanti, yang akan merusak pertemanan kita gitu loh. Nah, kita sebagai selebgram itu kita harus bisa influencer kan, orang, memberikan edukasi yang mana yang layak untuk dipertontonkan, mana yang tidak. Harusnya seperti itu. Nah, seperti itu yang aku maksudkan. Nah, jadi ketika dia di Instagram itu dengan menangis, mengeluarkan air mata, itu kan kayak mengiring opini bahwa dia dizolimin. Yes. Kayak tidak dihargai, kayak dia ini sudah banyak berjasa sama si Miss Dubai, tetapi itu Miss Dubai melupakan dia. Sehingga masuk lagi lah si Om tadi dengan berlinang air mata juga, dengan nangis-nangis, memanas-manasi. Membuat masalah ini makin memperkeruh masalah. Nah, maksud aku adalah ketika kita bilang kita ini satu keluarga, kita ini berteman satu keluarga. Even siapapun dalam bentuk perkeluargaan itu, kalau misalnya dirimu ada bermasalah yang satu lain, kalau aku menganggap dirimu keluarga, pasti aku harus yang mendinginkan dirimu. Iya dong. Harus ngomong langsung. Menetralisirnya seperti itu, menetralkannya. Kita berteman, ruang lingkup kita malah jadi berantem. Iya, seharusnya. Kalau dilebih-lebihin. Iya, seharusnya kalau dia bijak, pasti dia bilang, udah Mi, tanya aja dulu si Miss Dubai-nya, mana tahu entah ada yang dibelikan Mami sesuatu. Benar. Oke? Benar. Apa Mami mau saya telepon dia nanya langsung? Iya. Nah, atau Mami telepon aja si Eda kan maknya dia. Benar. Kenapa langsung di-up ke media semuanya gitu loh? Sampai ada pengancaman, nanti perlu aku buka nih status aib lo apa gimana, kamu tahu kan jejak digital begitu. Sempat. Iya, makanya kita ini sekarang aku tanya dirimu, ketika tadi misalnya orang terdekat kamu dibuat seperti itu, apakah kamu membela dia atau kamu hanya tutup mata? Sawal sih lebih kayak kalau memang bisa di baik-baik ngomongnya, tapi ini udah ke publish sih ya, orang-orang udah pada tahu, jadinya orang berpikiran si Miss Dubai ini ya pilih kasih lah, bisa dibilang. Iya sih, susah juga. Jadi ya kita sebagai teman ya mau nggak mau, yang kalau kita tahu si Miss Dubai ya kita soal pas belain Miss Dubai sih, benar. Nah, benar. Aku tadi nangkap dalam dirimu, mungkin kamu pikir gini, kalau aku sih tadi mungkin lebih melihat kepada masalahnya gitu ya kan? Yeah. Tetapi aku juga sudah melakukan hal seperti itu. Oke. Pada saat itu terjadi, aku langsung WA. Eda, maaf sebelumnya. Kalau misalkan gara-gara permasalahan kaos ini jadi masalahnya kemana-mana, boleh tidak kaos yang aku punya, kado aku berikan buat kamu. Wow. Nah, oke. Sampai segitunya. Yes, maksud aku adalah gini loh. Kita berteman ini udah enak gitu loh. Nah, udah enak. Kenapa sih hal yang sepele aja kamu harus bisa perbesar gitu loh? Apa mungkin gini Kak? Kadang ada orang ya, dia ngerasa diri dia lebih besar lah kita bilang. Itu dia. Daripada yang lainnya. Terus tiba-tiba di sini dia miss, nganggap, kok gue nggak dihargain ya gitu loh. Jadi dia ngerasa, kalau lu ngakuin hal itu, berarti gue juga bisa membalas lu. Apakah seperti itu Kak? Kayaknya sih gitu kalau soal tangkap. Kalau aku ini melihat gini loh,
Sebenarnya ini adalah bentuk dari semua masalah yang udah ada di tim kita ini. Nah, tetapi dia ini salah jalan pada saat menembusnya melalui hal yang seperti ini. Gitu loh. Ngerti. Jadi orang di luar sana itu tidak paham. Orang di luar sana hanya melihat ini masalah just tip-nya saja. Tapi banyak hal yang terjadi di lingkup pertemanan kita yang tanpa kita share ke media, ke publik. Iya. Jadi Sawal bisa nangkap nih. Harusnya kalau kita berteman, ya kita selesaikan dengan lingkungan kita sendiri dulu lah. Gak usah kita ke publish langsung. Karena banyak orang di luar sana yang nggak tahu juga permasalahan kita yang banyak ini. Karena rahasia kita semuanya itu kan kita yang tahu, nggak usah lah orang lain tahu gitu. Karena juga nggak penting juga sih kalau menurut Sawal ya. Iya benar. Karena kalau orang yang nggak tahu apa-apa itu kayak netizen lah kita bilang ya. Itu karena ya suka mengadu domba Kak. Ya karena kan dengan masa adanya pandemi sekarang ini kan kurangnya hiburan gitu. Bener. Jadi kita harus maklum. Tapi kembali lagi kepada kita cara menyikapi semua masalah ini gitu loh. Karena apapun yang keluar dari mulut kita itu akan ada sebagian, bukan aku bilang pukul rata ya, ada sebagian yang menelan mentah-mentah, ada sebagian yang menyaring. Nah, tergantung kita yang ini mengirim mereka kemana, gitu loh. Jadi ketika kita sudah memulai masalah ini di media sosial, kita harus mengakhirinya juga di media sosial. Setuju gitu. Yes. Tapi Kak, gini Kak, kemarin Sawal pernah dengar tuh, udah dipublish sih. Yang Sawal lihatnya, kakak ini ya udah cantik, sempurna lah kalau soal lihat ya. Beneran deh, beneran deh, bukan peres ya. Terus? Tapi kakek sempat melakukan body shaming. Ya, itu body shaming. Sampai buat bukan cuma kakak doang nih ya yang Sawal tahu, sampai Kak Gaby, Kak Devina sampai kayak murka ke dia dari situ. Nah, apakah benar hal yang body shaming yang dia lakukan itu yang buat kakak juga sakit hati? Nah, gini. Coba jelasin Kak. Oke, pertama itu sebenarnya masalahku dulu sama dia ya. Gini. Sebenarnya masalah aku sudah 3 hal yang membuat aku malas sama dia. Pertama, ketika dia bermasalah dengan namanya Sise, dia memberikan pilihan buat aku. Jadi misalnya dia itu ada masalah buat sama Sise, kayak ada miskomunikasi juga soal bisnis lah gitu, etika perbisnisan. Jadi pada saat dia bermasalah sama Sise, aku itu quality time sama dia banget. Ke Makassar aku temanin, kemanapun kayaknya mau hampir everyday aku ada dekat dia gitu loh. Nothing tulus sebagai teman, sampai orang beropini bahwa aku ini asistennya apanya. Kalau Sawal malah mikirnya, makanya Sawal tadi kaget sebenarnya. Kan Sawal bilang, Sawal ngikutin lah. Kalian itu ya temennya akrab banget Kak. Kok bisa sampai seperti ini gitu. Makanya dalam hidup aku itu aku kecewanya satu bukan hal yang kayak body shaming itu ya sangat menyakitkan aku tapi aku kecewanya adalah ketika aku udah terlanjur menyayangi dia sebagai temanku. Ketika jadi pas aku quality time sama dia itu banyak banget waktu yang aku buang buat diriku sendiri. Aku tidak mengurus diriku sendiri, aku mengabaikan pekerjaanku. Sampai aku mengabaikan untuk yang namanya aku buat bersenang-senang sama pacarku, sama laki-laki apa gimana bentuknya itu ya. Karena aku kan itu banyak waktu yang aku sangat kosong gitu ya. Karena kan selama pandemi ini yang biasanya tuh aku ngantar-ngantar orang operasi, kayak aku jual skincare, kan nggak ada penerbangan internasional, jadi aku itu close. Jadi aku hanya memanfaatkan semua tabungan aku yang ada dulu. Ya aku bilang pada saat aku berteman sama dia itu ada happy-nya iya. Tapi aku ada terpukul dan kecewa itu saat dibuat seperti ini gitu. Gitu. Kayak dia body shaming tadi. Body shaming satu, kayak menghina tempat tinggalku. Yang kayak pertama itu dia aku udah pergi sama dia itu karena dia memberikan pilihan dengan Sise tadi. Yang tadinya itu dia ingin aku ketemu sama Sise. Nah, aku tuh ngomong izin ke dia. Kakak pernah mau ketemu sama Sise. Iya, sama Sise yang bermasalah sama dia. Izin dulu sama dia. Iya, pada gini ceritanya. Jadi entah hari Kamis atau Rabu aku lupa ya. Jadi posisinya dia udah berantem sama Sise ya? Udah. Masalah. Udah, dia udah cerita tuh sama aku permasalahannya. Nah, Aku bilang gini, Eda,
aku hari ini mau pergi makan sama temanku dulu yang laki-laki, nanti aku mau makan siang sama si C. Kamu kenapa ketemu sama dia? Aku rindu. Pas saat itu aku kan lagi booming-boomingnya itu pon-pon 12. Baru keluar, udah masuk Indonesia tuh. Aku kan udah PO tuh, udah PO. Udah PO. Tiba-tiba aku ditelepon sama yang store-nya pon-pon 12 itu. Kak, jam 3 ready ya pon kamu, gitu. Wah, aku udah buat janjian sama teman aku makan di Mall Tamrin. Terus gimana Kak kalau kamu ambil sekarang, nanti nggak dapat lagi loh. Nah, pasti aku pikir gimana nih caranya? Oh yaudah, aku telepon tuh si C. Aku panggil C kan. C, bisa nggak kita ganti tempatnya jadi ke mall yang ada pon-pon ini, yang tempat tinggalnya si kakek. Nah, kenapa? Pon-pon aku keluarnya jam segini. Kalau aku kesana nggak bisa sempat nyusul kamu gitu, oke? Terus dia bilang boleh. Aku bilang dong sama si kucing. Nah, si kucing ini pasangannya itu. Yes. Siap. Aku bilang, Dek, tolong sampaikan ke kakek aku nggak jadi makan di PI sama si C. Takutnya kenapa kalau aku nggak sampaikan tiba-tiba pas-pasan di situ lah katanya kamu di PI, kenapa di sini? Nah, aku sampaikan dong dengan baik. Nah, nanti sampaikan ke dia aku makannya di tempat yang kalian tinggal. Wah, Kakak sampai berpikiran sejauh itu. Yes, karena aku membaca karakter. Aku itu tipe orang yang pura-pura bodoh kalau berteman. Tapi aku membaca satu karakter orang itu ketika nanti ada sesuatu aku udah bisa menghadapi dia. Oke. Iya. Jadi kita nggak bisa disalahin. Benar. Yes. Nah, berarti aku itu ada etikat baik. Etikat baik banget itu. Pertemanan aku kan tidak ada kebohongan. Iya, benar. Nah, habis itu aku itu pas si datang itu aku kan mengurusin pon-pon 12 itu di store itu. Habis itu udah selesai, aku datang tuh ke restoran yang kami makan. Udah itu mereka datang dong ke restoran yang sama. Terus di tempat kita yang berada makan. Canggung banget dong dia. Ya mau nggak mau kita pasti shock dong. Jadi mereka di table yang satu, kami di table yang satu. Enggak satu table dong. Enggak, aku minum dulu ya. Oke, silakan Kak. Berarti bukan satu table, dekat tablenya. Jadi berpas-pasan gini, jadi dia di jalan, kami di sini. Terus si C tadi ini masih baik hati deh. Dia sapa itu si kakek. Betul. Dia sapa cipika-cipiki, terus dia tanya ke aku, gimana ini Mak, apa kita satu table? Aku jelaskan langsung begini, kita manusia ini harus punya sikap dalam hidup. Kita di sini datang untuk happy, dan aku pun sudah kasih tahu kejelasan seperti apa ke dia, gitu loh. Kalaupun toh kita gabungnya ke sana, kalian bersitegang, ada baiknya tidak? Kalau misalnya emang dia yang beretikat baik, pasti dia yang manggil kita. Benar. Yaudah gabung aja ke sini. Tapi kan nggak mungkin. Tapi nggak mungkin kan? Nah makanya aku bilang biar kita di sini, mereka di sana. Yang penting sudah say hello. Aku pun sudah say hello ke dia. Hai kakek, ini pon-ponku udah dapat loh. Gitu. Aku balik lagi dong. Nggak mungkin dong aku tinggalkan orang yang aku sudah buat janji. Udah janji dari awal. Yes. Karena tidak begitu enaknya, aku bilang gimana kalau kita pergi aja kita yang ngalah. Oke. Nah kita pergi ngalah. Baiknya si C tadi ini masih dibayarin bill mereka. Wow. Yes. Nah ketika mau pulang, dia mau cipika-cipiki, apa kakek jawab? Maaf, kita tidak usah cipika-cipiki lagi depan orang. Masa sih Kak? Iya. Berarti benar-benar kalau kamu mau tidak membuat suatu rencana dalam otak kamu, buat apa kamu datang ke tempat itu? Berarti niatnya jelek dong. Bohong kalau tidak kamu tahu dari instastoryku. Dan Kakak juga izin dong. Iya. Makanya dia bisa tahu. Aku instastory juga. Si C datang. Gitu. Nah. Berarti emang niat dia tuh tadinya negatif Kak. Ya. Dia mau memperkeruh masalah. Nah, itu dia. Masalah. Sedangkan Kak C tadinya pengennya ya udahlah. Kalau lu emang gak suka ya udah nggak usah dibahas apa-apa. Yaudah. Karena aku tanya si C tadi ini. Aku juga nggak ngerti masalahku ini apa gitu loh. Nah setelah pulang itu aku langsung di WA sama dia. Terus nanyain? Ya. Pasti dong nanyain. Iya. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang nggak ada apa-apa. Soalnya waktuku juga ketemu sama itu nggak begitu lama. Even itu pun ada, aku tidak akan kasih tahu ke kamu. Karena ini adalah satu sikap dari aku. Kenapa? Aku tahu bentuk karaktermu seperti apa. Satu, kamu itu orangnya meledak-ledak.
Nah, kalau aku kasih tahu dan kamu langsung marah, yang akhirnya kalian berantem, aku jatuhnya tukang adu domba. Benar, seperti si Om. Iya, tidak mungkin katanya. Nggak mungkin dia tidak ngomong apa-apa sama kamu, katanya gitu. Sementara masalah si J dulu dia bongkar semua ke aku begini. Ya, itu masalah si J. Tapi kalau masalah kalian ini tidak ada. Nah, oke, dia bilang gini, ya udah. Kalau misalnya kamu tidak mau ngasih tahu apapun itu dari dia, aku malas ketemu sama kamu, dengan emosi kan bercanda. Tetapi di voice note dia, nanti aku dengarkan sama kamu setelah ini. Aku bacakan semua sama kamu. Jadi nggak ada settingan, full real. Nah. Oh, jadi dari situ dia di voice note dulu. Soal nggak mau kasih persepsi dulu. Di voice note-nya itu intinya aja Kak, dia menekankan bahwa aku itu pro ke C karena tidak mau mengasih informasi ke dia. Oh, berarti dari situlah dia udah nggak baik-baik lagi sama kakak. Yes, di situ aku sudah tidak mau lagi sama dia. Oke. Gitu. Nah, sampai orang mempertanyakan kenapa sih Eda kamu nggak sama dia lagi? Oh, nggak sempat karena aku lagi di brand satu-satu ambasador yang dimana aku mengharuskan harus kurus, aku bilang gitu. Padahal karena udah ada yang menyangkut di hatiku. Tapi karena nggak mau publish. Nah, sampai pada satu saat dia live itu disentilnya rusunku. Oh. Ada yang bilang begini. Kata Leoki mana? Ada tuh di rusunnya lah. Mami kan di apartemen mewah gitu. Oke. Nah. Terus terus si omnya kayak mengklarifikasi begini, bukan begitu. Sebenarnya bukan tinggal di rusunnya tapi tempat tinggal alamatnya di situ gitu. Terus si kakek cabul ini tadi masih menegaskan, emang kenapa? Emang dia tinggal di rusun? Nah, kan gini loh. Kalau mau dibuka juga di awalnya kamu belum jadi apa-apa, kamu juga tinggal di rusun yang sama yang kamu hina. Oke. Terus nah, tapi dengan aku tapi aku tersinggung dong. Gini loh, aku tinggal itu tidak memandang tempat. Yang penting aku nyaman, aku menjadi apa diriku apa adanya, tidak pusing mikir bulanan utang sana sini, dan aku nyaman dengan lingkunganku di sana, maupun bentuknya itu dusun, rusun, kosan apapun itu. Ketika aku nyaman, yes. Daripada mewah-mewah tapi maksain. Nah, iya. Mencintai diri sendiri. Iya, makanya aku masih tetap punya story. Kak, dirimu dihina nih, tinggal di rusun. Kok kamu nggak balas? Langsung aku balas aja Instastory-nya. Aku bilang gini. Siapa yang salah? Dia benar kok mengatakan bahwa aku itu memang tinggal di rusun. Salahnya di mana? Nah, kalian netizen ini jangan jadi ini kompor dong. Tapi dalam hatiku udah terluka, gitu loh. Kenapa? Why gitu? Tempat tinggalku harus kamu bawa-bawa. Iya. Kan kamu bisa bilang Talia lagi sibuk. Sama halnya seperti aku gitu loh. Oke. Di situ hal yang kedua aku terluka. Nah, yang ketiga, body shaming tadi. Oh, body shaming tadi. Yes, yang katanya diriku lehernya cacat. Nah, itu ngomongin di Instastory-nya. Masa sih Kak? Yes. Ada rekamannya nanti aku. Ada. Aduh. Semua ada. Dia kan followersnya lumayan lah ya. Iya. Nah, kenapa dia nggak buat itikat baik sih gitu loh? Maksudnya bahasanya diperhalus lah. Iya, gitu dia langsung kayak gini loh, kayak mau sejuta rakyat Indonesia pun yang mungkin punya leher cacat kayak gini cuman aku gitu loh. Itu udah menuju mata ke aku, sehingga aku kayak keluar rumah kayak orang aku kayak mikir jadi kayak insecure gitu. Tapi aku harus menghadapi karena dari kecil juga aku udah dibully gitu loh. Jadi aku boleh dong. Nah, jadi aku udah kayak Kemon Talia, lu harus wake up lagi gitu. Nah, jadi yang sampai aku drop. Drop kayak sakit, kayak apa gimana gitu, tapi aku tetap semangat gitu loh. Itulah yang membuat teman-teman kakak seperti KGB, Kak Devina. Ya pastilah kalau Sawal jadi teman kakak juga bakalan apa sih ini orang gitu loh. Lu nggak boleh gitu dong men gitu kan kalau misalnya Sawal nih. Nah, Kak, kalau kita bisa ngomong nih masalah kan udah dipublish ya. Soalnya tuh kemarin lihat juga sih live-nya KGB. KGB sempat menyentil masalah ya kita ibaratkan NN lah. Nah, NN itu dibilang dia menyuruh orang atau dia menyuruh orang untuk melakukan pemukulan terhadap si kakek. Nah, yang kita tahu di publish sudah dibilang bahwasanya ini adalah dalangnya si kakek. Nah, yang saya pengen tanyain tuh
pertama pemukulan itu di mana, Kak? Kasus pemukulan itu? Sebenarnya kasus pemukulan itu aku nggak ada di lokasi. Nggak ada. Yes. Okay. Aku itu lagi di rumah. Okay. Mereka itu lagi di Kalibata City. Oh, boleh kan sebut tempatnya kan? Boleh dong. Kalibata City. Mereka lagi makan-makan katanya tiba-tiba ada orang mukulin dia. Okay. Aku tuh ditelepon. Dan itu aku baru kenal sama dia ya. Baru ketemu berapa kali gitu sama dia. Okay. Nah, aku ditelepon. Itu Miss Dubai yang telepon aku. Mak, dia dipukul orang begini, kamu tolong dong ke sini. Cuman kamu yang bisa jagain, tolong. Cuman kamu yang bisa datang ke sini. Aku datang dong ke situ. Tapi aku belum dekat banget di situ. Oke. Nah, aku datang ke situ, langsung aku datangin itu orang. Kenapa kamu pukul saya punya teman? Gitu. Padahal belum menjadi teman aku banget. Karena aku tipenya orang kalau misalnya kayak di luar itu ada yang namanya katanya karakter orang itu pelindung. Jadi kalau misalnya teman aku yang bagian dari lingkungan aku yang dicolek, aku akan bisa maju pasang badan gitu loh. Kakak pasang badan sama orang yang mukul. Aku bilang sama dia, kenapa kamu pukul dia? Oke. Yes. Nah, ngadepin orang yang mukul dia. Iya. Dia bilang gini, saya tidak kenal kamu, kata gitu. Oke. Nah, tapi aku turun kan di kantor polisi itu aku datangi. Oke. Dari situ aku temanin dia kemanapun itu, ke kantor polisi, ke apartemen, menjaga dia, dan itu menguras tenaga dan menguras semua banyak waktu yang kita luangkan di situ untuk mensupport dia, karena kan yang diserang itu bukan karena fisik aja yang terluka, tapi kan mentalnya, psikisnya. Berarti beneran dia dipukul orang. Itu beneran ditonjok. Nah, tapi dia kenal nggak sama orang itu? Kalau kenal dan tidaknya itu aku tidak bisa, nggak kapasitas aku yang menjelaskan di sini. Mungkin kapasitasnya adalah di pihak kepolisian kali ya. Karena udah ada di sana BAP-nya, udah ada pemutusan sidang juga kan. Gitu. Nah, jadi sidangnya udah berlanjut dong nih, udah selesai katanya, udah jatuh hukum juga. Udah bulan depan kayaknya pelakunya udah lepas. Oh, berarti emang benar dong ini si NM yang nyuruh? Bukan? Bukan dong. Oh, sidangnya diputusnya gara-gara gimana? Jadi gini loh, karena kalau misalnya, maaf ya, aku sebenarnya bodoh nih soal pasal mempasal. Nah, sebenarnya bukan karena aku, tapi aku coba mengklarifikasi sepengetahuanku aja. Jadi kalau pemukulan itu kan ada yang katanya 351, 353 ya. Perencanaan yang harus ada dalangnya atau benar-benar pemukulan ya. Jadi yang ditangkap itu ada hanya pemukulnya saja, hanya pelakunya saja yang dimasukkan di situ. Tapi kalau salah maaf gitu. Soalnya aku bukan kapasitas aku di situ. Cuman kan aku ikut ke kantor polisinya, ikut BAP-nya. Ikut masalah kasus ini tahu. Ikut tahu semuanya. Jadi yang dimasukkan ke situ adalah masalah dia dan si pemukul. Dalangnya kan tidak terdeteksi. Oh, barulah dia menggiring opini publik bahwasannya ini adalah pensuruh dari NM. Nah, kalau itu tadi aku nggak bisa mengiyakan dan tidak bisa mentidakkan, tapi terkeluar hal-hal seperti itu, gitu loh. Karena yang kita tahu ya dipublish ya, udah bahwasannya si kakek dipukul sama orang dan disuruh sama NM, taunya gitu kan beritanya. Nah, kemarin tuh Kak Gaby Pesta itu ngomong di live itu, ini semua masalah pemukulan itu adalah settingan si kakek. Si kakek lah yang bayar suap itu katanya kan. Nah, menurut Kak Gaby, mungkin mereka ada satu grup di grup. Nah, tapi takutnya aku banyak berbicara, nanti aku juga yang ke bawah. Oke. Nanti kan ada layar tancap 2. Layar tancap 2 apa itu? Saksikan di Bali nanti. Oh, siap. Jangan lupa saksikan nanti di Instagramnya Kak Gaby. Jangan di up dulu nanti di Instagram. Jangan dulu ya. Oke, siap. Nah, Kak. Itu kan masalah NM tuh. Yes. Tapi harus kamu tahu loh, aku ini sebenarnya fansnya NM juga. Nah, kalau gitu gini deh. Yang kita tahu, dia juga punya talent namanya LL. Itu kan talent dia kan? Itu anak aku juga dulu. Nah, itu talent dia kan. Nah, si LL ini yang kita tahu lah. Ya. Kan besar namanya gara-gara itu. Gara-gara LL kan? Nah, itu dia besar namanya gara-gara LL. Iya, tapi pada kita dia bilang kalian pansos sama aku, kalian ini sama aku. Kadang-kadang aku melihat dia itu tidak berkaca sama dirinya sendiri gitu loh. Dulu juga kamu tidak dikenal sama siapapun. Apakah kamu sudah berterima kasih sama orang yang sudah mengangkat namamu sekarang? Kalau kamu sudah berterima kasih, ya nggak apa-apa, kita juga akan mengucapkan terima kasih.
Nah, masalah si LL nih Kak. Itu ya kita tahu lah si LL sempat juga kemarin dipublish tuh sama Kak. Yes. Sama Gaby. Sama Kak Gaby Testa. Nah, shock soal Kak. Shock, benar-benar shock banget. Jangankan dirimu, aku juga shock. Jadi gini. Aduh, mulainya dari mana nih ya? Intinya sih si LL itu udah banyak lah memberikan dia income ke dia, bahkan sampai naik namanya menurut ya kita lihat juga dari LL sih ya kan, sampai dia seperti sekarang ini. Nah, berarti kan si LL itu emang talentnya dia dong. Ya. Sebelum terjadi kasusnya LL, si kakek ini sama LL masih satu manajemen atau tidak? Si LL masih di manajemennya kakek atau tidak? Sebelum kasus. Sebelum kasus ini? Sebelum kasusnya LL ketangkep. Kayaknya enggak lagi deh dulu. Oke. Jadi kemungkinan besar seperti yang live-nya itu kemungkinan bisa terjadi dong. Iya. Bentar kak. Orang dia mengakui ke aku juga. Posisinya waktu itu kan yang kita tahu LL dari Bali. Tapi gini ya, apapun itu kita tidak boleh menyangkutkan pautkan apapun bentuknya maksudnya sampai ke ranah hukumnya gitu. Okay. Kita tahu ini adalah bentuk dari cara dia untuk menjatuhkan seseorang ketika dia udah nggak suka. Berarti gini, soal ambil kesimpulan. LL yang tadinya manajemennya dia satu manajemen sama dia, udah menghasilkan juga, bahkan membesarkan namanya dia, tetapi posisinya sudah keluar dari manajemen dia, mungkin ada masalah. Kakak tahu masalah apa? Ya masalahnya sih kayaknya ada salah paham soal urusan keuangan juga salah satunya gitu. Oke. Kayak misalnya si LL lagi butuh sesuatu tapi si manajernya ini kayak nggak memahamin, salah satunya seperti itu. Tapi aku sih nggak tahu banyak detail tentang mereka karena pada saat itu aku lagi sama kakak aku, jadi aku nggak mau yang ikut campur gitu loh. Oke, jadi intinya ya kalian lah yang menafsirkan ya. Kalau masuk manajemen harusnya milih-milih dulu sih. Milih-milih yang pasti lu masuk kontrak di situ, lu tanda tangan, lu masuk baik, kalau bisa keluar baik juga. Iya kan? Jangan lu cari manajemen yang dia buat teman-teman lah yang di luar sana yang kayak yang jelek lah track recordnya. Mending cari yang benar-benar manajemen yang mau naik bareng-bareng, maju bareng-bareng. Nah, yang aku nggak suka adalah dia kayak kayak cuci tangan kayak nggak ada masalah gitu loh, kayak kamu di mana? Ayolah WA kakek biar kita kerja sama lagi. Hello, pas dia ketangkap kalian potong tumpeng loh. Wow, dia ngabarin dong. Iya. Oke. Makanya aku tekankan kalau misalnya LL keluar dengar nih nonton nih kita, aku bilang aku tidak terlalu banyak bisa ikut campur dalam hidupmu, tetapi jangan comeback ke dia lagi. Karena pilihlah jalan di dirimu sendiri, jalan hidupmu sendiri. Tanpa dia pun kamu bisa berkarir, tanpa dia pun kamu bisa berprestasi, karena namamu juga udah besar. Ya, setuju. Gitu. Berarti LL ini juga anak kakak? Anak-anakku juga dulu, tapi tidak terlalu dekat gitu loh. Oke. Ini anak ini sebenarnya baik. LL? Yes. Tergantung lingkungan yang membawa dia kemana. Karena anak ini tipenya orang yang cepat percaya ke orang. Wajar kalau rasa ada iri persaingan di dalam dunia kecantikan, perempuanan, itu wajar. Pasti dong. Itu sangat wajar banget, manusiawi banget. Kenapa? Karena semua wanita di Indonesia ini pengen cantik. Dari pihak si kakek, apakah ada itikat baik untuk minta maaf langsung japri kakak? Tidak ada. Belum ada mungkin. Dia tipe yang menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi. Jadi dia itu ego yang paling sangat tinggi, melebihi Ratu Elizabeth. Benar. Makanya aku ini sebenarnya aku bilang seperti tadi itu kan, aku ingin memberikan dia pelajaran agar dia bisa belajar ke depannya untuk hidup lebih baik lagi gitu. Aku bela dia sampai terakhir itu kemarin ya, belum ada huru-hara ini, sebelum dia marah-marah sama aku karena kesindir status aku itu. Talia tuh tanya, kan aku mau filler dagu ya.
filler dagu ada kali 2 minggu yang lalu berarti ya. Davina filler dagu di dokter Siska aja, gitu si dokter S aja. Bilang enggak itu kan musuhnya